Wabarakatuh. Yang terhormat Bu Endang Sri Mulyani selaku Kepala Sekolah SDN Gayu, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN Gayu. Sebelumnya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat untuk mengikuti destinasi budaya positif. Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya kami berdiri di sini diberikan kesempatan dan penjenengan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dari kami calon guru bergerak angkatan 11. Oke. Di sini kami akan menyampaikan tentang pemahaman kami tentang budaya positif di SDN 03. Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan yaitu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif ini harus dilakukan sejak dini. Mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Jadi memang budaya positif ini diperlukan untuk murid kita dan itu harus konsisten untuk pelaksanaannya. Budaya positif di sekolah sangatlah penting Bapak Ibu, bahwa untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana selama ini Bapak Ibu guru membangun lingkungan yang ketika kita menemui siswa yang tidak disiplin lakukan sebagai guru. Ini pertanyaan untuk kita semua karena mungkin di lingkungan belajar kita, di sekolah kita tidak semua siswa itu sudah melaksanakan peraturan ataupun keyakinan kesepakatan yang sudah kita sampaikan. Ini dari tujuan diseminasi atau penyebaran budaya positif ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu restitusi tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 pertanyaan afirmatif untuk mengungkapkan Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju dalam hal ini. Yang pertama, pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin kira-kira Bapak dan Ibu guru bisa membayangkan bagaimana kalau kita memberikan hukuman supaya anak itu disiplin. Menurut penjenengan nanti bagaimana? Setuju atau tidak? Terus yang kedua, ini tentang pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah untuk meningkatkan disiplin anak tersebut. Mungkin ada banyak hal selain yang kami tuliskan di sini. Mungkin anak-anak harus mengerjakan tugas di luar kelas, atau mungkin anak-anak harus membantu Bapak Ibu guru dalam kegiatan penghijauan dan sebagainya. Ini mungkin untuk hukumannya. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini apakah memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Itu pertanyaan afirmatifnya. Lanjut untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan menyampaikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan pada tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini
ya, itu ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Untuk perubahan paradigma, yaitu di sini ada kegiatan kepalan tangan, ya. Ada A dan B, ya. Misalkan saya dengan teman saya seperti itu. Ada sesobek secari kertas kecil, dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, ya. Ini diletakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Untuk teman B, ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B dan bisa membujuk, mengancam, atau menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Ini ya, coba Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan ya. Nah, kita mengepalkan ya Pak Sri dengan Bu Ami. Ini Pak Sri PS Bu Ami. Ya, ini misalkan kita menggenggam secari kertas, mungkin ini Pak Sri mau membuka kepalan tangannya Bu Ami itu dengan merayu. Ya, bisa dengan merayu. Ya. Bisa dipraktekkan Pak, dengan merayu. Ya. Mungkin bisa juga dengan cara mengancam. Mengancam Bu Ami. Mungkin juga bisa dengan menyuap Bu Ami dulu. Nah, ini yang paling menyenangkan kalau disuap ini. Oke, untuk membuka kepalan tangan ini. Oke. Nanti mungkin bisa dipraktekkan ke anak didik kita, tidak hanya Bapak dan Ibu guru yang praktek, tapi kita bisa mempraktekkan ke anak didik kita, peserta didik kita. Mau dipraktekkan dulu, Pak Sri. Kami sih merayu, ya tak? Ya. Bu, kami membuka kertas itu, dirayu boleh, dipaksa boleh. Diancam boleh, nah. Ya biasanya yang merayu Pak Sri. Ya, Bu Ami, tolong dikasihkan. Nanti tak terakhir teknik kembali, boleh nggak? Oh, kalau nggak boleh ini tak paksa loh. Begitu kira-kira Bu ya? Ya, seperti itu kira-kira Pak Sri. Terima kasih ya. Sudah memberikan contohnya nih. Nah, mungkin nanti itu bisa dipraktekkan untuk anak didik kita. Terus di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, ini untuk teori kontrolnya menurut Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru untuk pengontrolan murid, ilusi itu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi harus dengan penguatan positif yang efektif. Terus ini ada ilusi itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut teori dari William Glasser, yaitu tentang ilusi. Ya. Terus di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Secara stimulus respon, ya realitasnya kebutuhan kita itu sebagai manusia adalah sama. Dia betul paham. Bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama. Semua orang mungkin melihat hal yang sama. Itu kalau secara stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus mungkin perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sering sekali nih Pak.
orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu kehendaknya Pak Sri. Pemaksaan adalah pada saat bujukannya gagal. Nah, seperti tadi sudah dipraktekkan. Pak Sri ternyata apa? Memaksa suami itu gagal. Terus akhirnya merayu, membujuk suami. Model berpikirnya menang atau kalah. Jadi tendensinya kita menang atau kalah kalau menurut stimulus responden. Tapi berbeda dengan teori kontrol, ya, itu teori kontrol itu memandang bahwa realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda. Memang kenyataannya seperti itu, tidak sama, ya Pak. Jadi memang kebutuhan kita berbeda. Mungkin kebutuhan saya dengan Bu Jarwini berbeda. Ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Dan di sini juga disampaikan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pemahaman orang satu dengan yang lain tidak mungkin sama, tetapi mungkin satu orang dengan yang lain itu memiliki pandangan yang berbeda. Beda kepala, beda pemahaman. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kolaborasi. Model berpikir menang-menangan kalau tadi kalah menang, kalau ini menang-menang. Sekarang kita sampai di makna kata disiplin Bapak Ibu. Ini sebenarnya kata disiplin itu sudah tidak asing di dunia kita, terutama kita yang di sekolahan, bagaimana supaya anak itu bisa disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak budaya positif? Kalau tadi tentang disiplin positif, tapi kalau di sini kita tentang apa budaya positif. Budaya positif itu memiliki tujuan, yaitu menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan berdampak dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh pada adaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat budaya positif di sini, kita sebagai guru tidak harus memberikan hukuman kepada anak dan kita tidak harus memberikan hadiah. Biasanya kan kita anak-anak ayo cepat kerjakan, nanti dapat hadiah, ya belikan jajan, nah, seperti itu. Tapi kalau di budaya positif ini sebenarnya tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi untuk budaya positif ini memang anak-anak itu pengen menghargai diri, memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya. Jadi itu memang tanggung jawab mereka karena mereka memiliki kesadaran, akan tanggung jawab itu. Lanjut di sini tentang makna nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi di depan kali sudah sampaikan, yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Anak-anak bisa mandiri, lebih bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif dalam pemikiran. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, biasanya itu kita untuk menghindari hukuman kalau di sekolahan anak-anak itu melakukannya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu. Jadi berpikir nanti kalau saya tidak melakukan, saya akan mendapatkan hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Terus yang kedua yaitu
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi kita berpikirnya bagaimana nanti kalau saya melakukannya pasti saya akan mendapatkan imbalannya. Jadi kita berpikir tentang imbalan apa yang kita dapatkan, imbal baliknya dari apa yang kita lakukan. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Berarti ini memang kesadaran dari diri kita, atau mungkin murid-murid kalau mereka ini melakukan hal, terutama dalam disiplin positif. Ini memang motivasi internal yang berhubungan dengan tujuan disiplin positif. Jadi supaya anak-anak itu memiliki kesadaran pada dirinya, ya, untuk menghargai dirinya sendiri. Ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada pertanyaan reflektif, Bapak Ibu, yaitu Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada pertanyaan pada kita, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ini pun Pak Harno, kira-kira setuju betul Pak dengan tindakan Pak Seno? Oh, boten nggih Pak. Alasannya apa Pak? Pak Harno tidak setuju. Oh, nggih. Oh ya, terima kasih Bu Sari. Berarti kalau dalam kasus ini ini berarti Pak Seno itu sebagai guru sudah menjatuhkan harga diri Eva di depan kelas anak, di depan kelas, di depan teman-temannya. Terus ini ada pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Konsekuensi apa hukuman Pak? Kalau menurut saya ini adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi menyuruh Eva maju ke depan dan memegang hidungnya, ini adalah merupakan hukuman. Padahal kita sebagai guru itu tidak boleh memberikan dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan di sini pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini diberikan biasanya berupa fisik, maupun psikis Bapak Ibu. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Karena hukuman itu tidak hanya secara psikis, mungkin secara fisik ya, tapi bisa secara psikis. Kalau kita menyampaikan mungkin kata-kata yang tidak pantas atau tidak sesuai atau mungkin menyakiti anak, itu merupakan sudah dicatat sebagai hukuman. Kami lanjutkan Bapak Ibu, apa itu konsekuensi?
sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Oke, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Seperti contohnya, murid mengobrol sendiri saat guru menerangkan di depan kelas. Terus maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Ya. Terus ini juga harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Ya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini harus senantiasa memonitor murid atau siswa. Apa itu restitusi? Ya, ini merupakan sebuah pilihan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Johnson tahun 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada contoh tindakan guru, yang mungkin itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini mungkin contohnya ketika murid kita terlambat, Bapak Ibu, kita memberikan siswa itu untuk mencatat 100 kali di dalam bukunya. Ini merupakan hukuman, merupakan hukuman bentuk hukuman kepada murid. Terus di sini ada lari, Pak Harno ini guru olahraga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan juga hukuman bagi anak yang terlambat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Pak Harno? Hukuman ya Pak. Kesannya betul ngantuk Pak Harno. Terus ini juga ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi perbuatan yang dilakukan. Ya, ini merupakan konsekuensi. Kadang murid kita itu kalau disuruh memperhatikan malah apa? Pak Bu, malah gojek, main sendiri, malah coret-coret. Kadang tidak hanya bukunya yang dicoret, tapi mejanya juga dicoret-coret. Terus ini ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini merupakan konsekuensi, karena airnya tumpah, ya, ini dengan tidak sengaja ini harus dibersihkan. Terus ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan juga hukuman, hukuman untuk murid. Terus ini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk kegiatan PJOK. Pak Harno, lari mengelilingi lapangan. Kalau mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi karena terlambat. Di sini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan, kadang kita sebagai guru sering memberikan penghargaan murid kita, kadang tujuannya untuk memberikan semangat. Tapi di sini kita
secara tidak sadar melakukannya. Dalam arti bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini merupakan dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian harta. Ini memang kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu, nanti anak itu berpikirnya setiap melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, menyelesaikan tugas dan sebagainya, itu mereka mengharapkan penghargaan dari kita, mungkin hadiah atau sebagainya nih. Mungkin pengennya anak itu mendapatkan imbalan dari apa yang mereka lakukan. Ini sebenarnya merupakan sama kategorinya dengan hukuman. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu penghargaan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketegangan itu tidak efektif. Dan juga di sini penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi bisa merusak hubungan. Kadang saya memberikan penghargaan kepada si A, nanti si B juga merasa saya tidak diberikan penghargaan seperti itu. Itu akan merusak hubungan. Mungkin di antara guru dengan murid seperti itu. Di sini yang ketiga tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin kami di kelas 2 sudah mempraktekkan untuk keyakinan kelas itu sudah kami pajang di kelas untuk keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau dulu saya mengenalnya peraturan kelas nih Bapak Ibu, tapi kalau sekarang kita menggunakan keyakinan kelas. Di sini bahwa keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian dari peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dari sini dijelaskan bahwa kalau kita memberikan aturan atau peraturan itu ternyata anak-anak itu hanya mengikuti, daripada nanti saya dihukum tidak mengikuti peraturan, kan seperti itu. Tapi berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu memang benar-benar dari kesadaran anak itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah mereka sepakati. Contohnya ini untuk di kelas kegiatan di kelas. Untuk keyakinan kelas yang kemarin sudah disepakati di kelas 2, yaitu yang pertama hadir tepat waktu. Jadi anak-anak hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, bersikap jujur, saling menolong, saling menghormati dan saling menyayangi. Yang kelima yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu keyakinan kelas di kelas 2 yang kemarin sudah kami praktekkan. Lanjut yang keempat yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu bertahan hidup. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, bisa melangsungkan kehidupan kita. Terus yang kedua ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita dalam hidup ini bisa saling menyayangi, bisa saling menerima antara satu dengan yang lain.
Bapak Ibu. Mungkin Pak Harno senengnya olahraga, ngaji, tapi berbeda dengan Pak Sri, senangnya jalan-jalan. Berbeda kan Pak Warsono dan Bu Sari atau Bu Endang, Ujar ini. Jadi kebutuhan kesenangan ini berbeda-beda. Kalau Bu Endang jalan-jalan, Mbak Sari shopping, Ujar mancing. Kesenangannya berbeda. Terus ini juga ada kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Kebebasan, ini bebas. Nah, kebebasan, bagaimana kita merasa bebas, terbebas dari semua, bebas dari utang, bebas dari tugas, merdeka, bukan seperti kemarin kegiatan karnaval kita sudah merdeka, kebebasan itu, ininya bebas, tidak tertekan, tidak ada yang mengatur seperti itu. Terus di sini tentang penguasaan power. Nah, ini yang punya power Bu Endang sebagai kepala sekolah. Penguasaan power. Tapi kita sebagai guru juga harus punya power nih Bapak Ibu. Seperti itu. Ini yang kelima yaitu tentang restitusi. Yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi di sini. Yang pertama ada motivasi, Bapak Ibu. Ini kami lanjutkan untuk poin yang kelima yaitu restitusi dengan 5 posisi kontrol. Di sini untuk 5 posisi kontrol restitusi ini ada motivasi baik eksternal maupun intrinsik. Ya, di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Di mana identitas gagal ini yaitu mengenai perilaku kontrol negatif. Di sini untuk posisi kontrol itu sesuai dengan 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi kita sebagai guru itu nanti menempati 5 posisi kontrol di restitusi ini. Yang pertama di sini sebagai penghukum, biasanya guru itu melakukan yang dilakukan guru itu biasanya menghadik, menunjuk atau menyakiti siswa atau menyindir dengan mungkin kata-kata yang tidak bisa diterima oleh anak. Terus kalau perkataan biasanya dengan kalau kamu tidak melakukannya saya akan seperti itu, seperti ancaman. Ini nanti hasilnya dari penghukum ini akan menjadikan siswa itu seorang pemberontak, pendendam, dan biasanya senang menyalahkan orang lain. Untuk yang posisi kedua yaitu guru membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Ini guru berbuat yang pertama senangnya berceramah, yang kedua menunjuk-nunjukkan, atau yang ketiga yaitu kekecewaan yang mendalam. Jadi menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus ini biasanya diikuti dengan perkataan kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu, seperti itu. Ini nanti hasilnya itu akan menjadikan siswa suka menyembunyikan mungkin sesuatu hal yang mereka tidak terbuka dengan gurunya. Biasanya mereka lebih tertutup, kalau ada hal-hal yang mungkin sebenarnya harus dikonsultasikan dengan guru, tapi mereka malah menyembunyikannya. Terus ini suka menyangkal atau mungkin mereka suka berbohong juga dengan orang lain. Jadi anak itu tidak jujur, jadi mereka lebih suka berbohong atau menutup-nutupi. Yang posisi ketiga yaitu teman. Di sini guru melakukan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, itu suka memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Terus ini yang sering dikatakan oleh seorang guru yaitu lakukan untuk bapak atau ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan.
Ya, itu biasanya kata-kata seperti itu yang disampaikan oleh guru kepada muridnya. Ini nanti akan menghasilkan murid yang ketergantungan, ya. Jadi murid itu lebih tergantung kepada gurunya. Mungkin ketika bapak ibu guru ada, mereka akan berbuat yang sesuai dengan keinginan gurunya. Tapi ketika mereka sudah bapak ibu guru tidak ada, mereka akan apa yang mereka lakukan itu mungkin tidak sesuai yang diharapkan, seperti itu. Yang posisi keempat itu adalah pemantau, yaitu di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Terus ini untuk guru sering mengatakan atau menyampaikan kepada murid yaitu apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Biasanya kata-kata itu yang digunakan oleh seorang guru kepada muridnya di posisi pemantau ini. Nah, ini nanti akan menghasilkan murid yang biasanya murid lebih menyesuaikan bila mereka diawasi oleh guru. Oke. Nah, kalau nanti sudah di luar pengawasan, mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Terus ini yang kelima, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, ini biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus biasanya dengan perkataan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini Bapak Ibu yang biasanya dikatakan oleh seorang guru kepada muridnya kalau di posisi manajer. Jadi dengan kesadaran murid ini bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi tanpa harus disampaikan apa itu kesalahannya, mereka sudah menyadari dengan sendirinya, merasa memiliki tanggung jawab. Di sini akan menghasilkan murid yang memiliki karakter atau watak yang kuat. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana dalam menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, karena secara manusiawi, ya, setiap orang mesti melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini sesuai dengan posisi kontrol restitusi, ya, kalau kita sebagai guru itu menghukum, maka memberikan tindakan menghukum, ya, itu maka nanti anak-anak itu akan memberontak. Jadi anak yang memiliki sifat pendendam selalu menyalahkan orang lain. Jadi biasanya nyalah-nyalahin kontrolnya. Terus kalau di sini kita berlaku sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, nanti hasilnya anak didik kita atau murid-murid kita itu akan menyembunyikan mungkin mereka tidak jujur seperti itu, terus akan menyangkal. Biasanya kalau dikasih tahu, diberitahu itu banyak menyangkalnya. Terus mungkin mereka berani berbohong. Jadi itu hasilnya. Terus di sini kalau kita sebagai teman, ini anak-anak atau murid-murid itu akan selalu ketergantungan kepada kita. Biasanya jaga nih Pak Guru. Jadi mereka tidak bisa mandiri, mungkin dalam kegiatan pembelajaran atau mungkin kegiatan lain di sekolah. Mungkin bisa juga nanti di rumah, karena terbiasa di sekolahan, merasa ketergantungan, nanti di rumah juga seperti itu. Jadi anak-anak tidak bisa mandiri.
bila diawasi. Jadi mereka akan menuruti apa yang kita sampaikan ketika kita ada. Tapi ketika kita tidak ada, mungkin Bapak ingin bertanya, nanti kita murid-murid itu merasa sudah tidak jauh dari pengawasan kita, jadi mereka juga seenaknya, seperti itu. Tapi berbeda di sini dengan kita sebagai manajer, kalau kita sebagai manajer, itu maka akan menguatkan watak atau karakter siswa. Seperti yang tadi disampaikan, yaitu tentang 6 profil pelajar Pancasila. Ya, mereka akan memiliki karakter yang baik. Ya, secara keimanan mereka baik, terus mungkin dalam kemandirian mereka juga bisa mandiri, dan mungkin mereka lebih kreatif ya, dalam kegiatan pembelajaran. Itu Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Bapak Ibu, ini sebagai contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Ini saya berikan contoh untuk tayangannya nih di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu bersani dan mungkin nanti kita bisa menerapkannya seperti apa yang dalam tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usman pada aksi acara penerapan segitiga restitusi di sebuah desa negeri Lampung. Selamat menyaksikan. Penjelasan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses keadaan bagi murid dalam memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Sebagaimana kita lihat bentuk segitiga restitusi di samping. Kemudian fungsi bagi guru segitiga restitusi adalah proses tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kebahagiaan sesudah berperilaku jujur. Kemudian tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Saya sebagai guru coba menyaksikan restitusi. Selamat menyaksikan.
Saya sebagai guru mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan data segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ilahi Sayyidi Ibu, setelah tadi kami sampaikan untuk tayangan sebagai referensi dari sekolah lain, ini kami mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah saya praktekkan dengan murid saya, dengan ada 2 kasus kemarin, yaitu Silvi dan Atika. Yang pertama Silvi itu bertengkar dengan temannya di kelas. Ini saya menyelesaikan permasalahan di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu tadi kasus yang pertama Bapak Ibu. Yang ini kasus yang kedua, yaitu berbeda dengan Atika yang tidak memperhatikan saat pembelajaran karena malah makan di kelas. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu. Ini permasalahan Atika yang sering makan di kelas ketika pembelajaran. Ini kami berusaha untuk menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi.
Bapak Ibu untuk praktek saya pelaksanaan segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Dan semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di SDN 03. Dari diseminasi yang sudah saya lakukan, alhamdulillah hari ini saya melakukan diseminasi tentang budaya positif dan berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman tentang mempelajari modul budaya positif. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu apa itu disiplin positif dan budaya positif. Yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, iman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima yaitu tentang restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu dengan segitiga restitusi. Dari sini saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi kasus yang ada di kelas saya. Oke, saya sangat senang dengan menyikapi